Kali ini kita mau bahas Q&A ya dari teman-teman dari keponakan gue di YouTube ya. Nah, jadi ada ini Q&A sebulan terakhir ya. Q&A rewind nih. Ya, rewind. Oke, nomor 1. Ini dari Prima Septiana. Hai Uncle, terima kasih atas sharing Simple Management ini. Saya baru mau merintis usaha kedai kopi. Mohon sharing ilmu dan pengalamannya dalam menentukan gaji dan masing-masing divisi tersebut. Terima kasih, ditunggu sharing-sharing lainnya yang inspirasi buat kita sebagai pemula. Oke, ini gue kalau soal salary, sebetulnya teman-teman harus berpatokan kepada UMP ataupun UMR di masing-masing provinsi ataupun kota dan daerah masing-masing. Jadi berdasarkan itu, lihat aja patokannya atau plafon yang disediakan di UMP tersebut. Mungkin tidak harus mulai dari angka tersebut, bisa ditentukan sesuai kemampuan dari manajemen dan disepakati bersama antara perusahaan dengan karyawan atau baristanya. Tapi pada akhirnya kita harus mengarah ke sana, ke angka UMP. Lalu apalagi ya, Bang, saya mau buka coffee shop di awal 2021. Ini dari Macan Lapar nih. Serem ya, Macan Lapar ya. Untuk masalah izin, apakah cukup dengan daftar OSS dulu? Mohon infonya dari kota PMP. PMP itu Palembang ya, Palembang. Oke, dari Macan Lapar. Buat awal untuk izin ya, urus perizinan itu cukup dengan OSS. Kita di Indonesia punya namanya grace period, dimana kita tanpa izin pun boleh jalan dulu aja. Seiring berjalannya waktu, tentu mungkin sekitar 6 bulan atau 7 bulan udah mulai fokus urusin izinnya. Kalau usaha kalian rame, udah ternyata rame nih usahanya, lancar gitu ya, ya diurus aja izinnya gitu sampai ke TDUP. Karena tanda daftar usaha pariwisata ini puncak izin ya. Maksudnya dengan itu aja kalian udah bisa melakukan atau bisa berkembang ke berbagai kebutuhan ya. Contohnya misalkan untuk dapat dana bantuan dari pemerintah ya TDUP gitu ya. Tapi dengan OSS aja itu untuk izin aja, jadi secara nasional berlaku, mulai dengan dapetin NIB ya. Dari OSS itu kan dapat NIB. Nah dari situ teman-teman, tapi hanya dengan NIB aja nggak cukup untuk memenuhi syarat-syarat, misalkan ngurusin haki, ngurusin BPOM, ngurusin izin-izin yang lain, kayaknya perlu TDUP gitu ya. Mungkin coba nanti di follow up ke masing-masing pelayanan satu pintu ya di kota masing-masing, dicek gitu gimana bagusnya. Oke, segitu aja ya sih dari Macan. Apalagi nih? Nah, ini dia nih. Ini dari Tiara Putri Azahra ya, 2 minggu yang lalu ini. Bang, saya mau baru rintis usaha kopi botolan, udah jalan sebulan. Target pasar awalnya teman-teman, mau upgrade targetnya tapi bingung harus apa. Ada tips gak Bang? Ya, Bang Uncle. Abang Uncle. Oke. Jadi pertama-tama, kalau menurut gini gue udah jawab di komen, balas komentarnya, tapi gue perjelas aja. Jadi kalau mau upgrade target marketnya, sebetulnya perlu dipahami dulu ada 3 market ya. Pertama ada yang namanya cold market, warm anget market, sama hot market. Yang hot market itu contohnya keluarga, saudara, teman-teman yang udah tahu kita punya usaha kedai kopi.
Warm market itu udah tahu brand kita, ada Uncle Joe tapi belum datang atau belum pernah beli, itu warm. Tapi dia udah tahu ada coffee shop namanya Uncle Joe gitu ya. Yang ketiga cold. Cold market itu orang yang nggak tahu ada kita, belum kenal kita, belum sama sekali belum pernah mendengar brand kita gitu. Itu namanya cold ya, market yang masih dingin. Nah, kita tentu perlu pahami bahwa 1-2 bulan awal merintis usaha itu pasti keluarga, teman dekat, hot market itu udah pasti habis ya, udah pasti itu habis dan tidak bersisa ya. Ya mungkin sesekali doang jajan sama kita, tapi kita harus gimana caranya cold market ini kan yang paling besar kan cold market, market yang dingin yang belum tahu siapa kita kan gede banget itu marketnya. Nah cold market itu gimana caranya supaya masuk ke dalam jadi warm atau sampai hot market ya. Jadi mungkin bukan upgrade, dibilangnya bukan upgrade target market ya, tapi brandnya kita yang perlu di upgrade sebetulnya supaya dikenal oleh lebih banyak orang gitu. Bahkan sampai ke cold market tahu ternyata ada brand ini gitu. Jadi yang di upgrade bukan marketnya tapi brandnya menurut gua. Kalau market nggak bukan di upgrade ya. Maaf bang, upgrade brand itu seperti apa? Apakah dengan cara marketing atau gimana? Nah kalau yang dimaksud ini adalah gini, upgrade brand itu tentu butuh proses ya. Kenapa banyak orang belinya franchise? Karena dia nggak mau melalui proses itu, pengennya langsung udah instan, marketnya udah ada gitu ya. Tapi yang gue maksud adalah memperkenalkan brand kita, logonya dibuat inline, Facebook page-nya, Instagram-nya, mungkin YouTube-nya, mungkin podcast-nya, semua dirapin sejalan. Kejar followers di atas 10.000, jangan beli tapi bangun share organik. Intinya brandnya yang perlu dikebut gitu ya. Oke. Apalagi ya, mana nih pertanyaan-pertanyaan. Oke nih ada nih, gue pilih-pilih yang relate ya, yang kira-kira menarik gitu. Bang, ada planning workshop online? Ada ya. Workshop online itu gue opsi supaya orang yang udah daftar nggak ikut workshop offline-nya tapi dia nggak bisa datang, ya udah jadinya online gitu. Makanya online gue tuh nggak gitu banyak, 4-3 gitu ya, karena memang backup untuk yang tidak bisa ikut workshop offline-nya, hanya backup aja. Dari Reno Putra, Uncle ada grup WA enggak? Join dong, saya mau buka kedai kopi. Ada dong grup WA-nya, tapi hanya saja tidak untuk umum. Grup WA yang gue punya itu untuk orang-orang yang memang gue mentoring ya. Jadi hanya orang-orang yang gue mentor lah yang ada di grup WhatsApp. Minta nomor WA-nya Uncle, mau belajar. Ya udah gue balas ya di situ ya. Lalu Bang mau nanya nih, itu ada 4 coffee beer, itu semuanya non alkohol bang. Coffee beer yang gue posting mungkin di videonya Battle 4 brand coffee beer itu ya. Coffee beer yang dimaksud di sini adalah kopi perisa yang ada sodanya gitu. Jadi non alkohol. Oke, lalu ada lagi nih dari Macan Lapar, udah tadi ya soal. Oke, ada yang nanya nih, gue kan sempat bikin tuh kopi susu Liong bulan tapi pakai mesin espresso. Ada yang nanya menu ini dijual gak Uncle, katanya. Saya orang Bogor juga, OTW Gedong Sawah. Sebetulnya bisa-bisa aja gitu gue menyediakan kopi Liong ya di sini, tapi enggak deh. Mana lagi ya? Oke, dari Marifa Ufet. Ini kayak udah WA gue nih dia nih. Ini di video sebelum mulai bisnis kopi sebaiknya lakukan bla bla bla. Uncle saya pengen ikut pelatihan. Oke, daftar. Ya bulan Januari ada volume 34. Jadi sebaiknya amankan seatnya ya. Oke.
Ini dia. Bang, keluarga saya punya kebun kopi. Asik nih, dia punya kebun kopi. Akhirnya kita bikin produk dalam bentuk beans atau ground, bubuk ya, ground tuh bubuk. Tapi lokasi kita di pedesaan. Ada tips gak bang untuk kami petani di pedesaan agar bisa berkembang? Kami juga belum punya banyak kontak di pasar. Nah ini menarik ya. Di era sekarang you can be what you want to be, which mean artinya ya kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau di era sekarang. Nah pertanyaan tadi soal dia punya buat produk yang mereka bikin di pedesaan untuk bisa berkembang dan nggak punya kontak di pasar katanya. Kalau menurut Uncle adalah coba teman-teman di daerah, di desa kuasai digital marketing. Karena kalian mau gapai nasional nggak mungkin dengan cara-cara konvensional. Jadi gunakan aja digital marketing, sosial media, dibangun brandnya secara khusus, kuasai traffic dan kuasai konversi. Dua itu aja pesan dari gua. Karena menurut gua potensi di daerah itu gede, hanya saja untuk mengelolanya ini butuh teknologi yang namanya internet. Ya gunakan itu, gue yakin pasti kalian bisa. Ini pertanyaan dari Anas Bima ya. Keren om, kacanya bening banget. Iya, saking beningnya bisa gue colok. Oke, dari Ahmad Nur. Kapan buka pelatihannya, Uncle? Yang terdekat itu bulan Januari ya, volume 34. Di volume 34 ini ada spesial perform ya. Kita akan demo bagaimana bikin kopi Uncle, kopi susu gula aren kekinian, dan juga mentoring program. Oke, lalu ada dari Aditya Aldi. Kalau ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Very inspiring. Modal minim adalah jalan suksesku. Keren banget. Oke, lalu ada tolong tutorial tentang branding dan hal-hal kerjasama tentang pernak-pernik konsep kafe. Maksudnya apa ya? Tutorial branding. Gue belum mengerti pertanyaannya. Konsep. Nanti gue coba mengerti dulu. Uncle tolong bikin konten bagaimana cara untuk membranding usaha yang lagi startup. Ini udah gue jawab ya di video tentang branding ya. Dari Junaidi Jafar, mantap bang, harusnya memang pakai konsultan pajak buat semua pelaku UKM melek konten dapat. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan. Oke, Uncle kalau modal nggak terlalu besar, mending investasi ke mesin atau mending manual aja? Kalau soal ini saran gue adalah mendingan investasi kepada kitanya, petaninya. Karena menurut gue investasi leher ke atas ini lebih penting. Tapi secara teknis kalau memang maunya slow bar ataupun fast bar, ya teman-teman tinggal pilih aja mau konsepnya seperti apa. Tapi kalau modal nggak terlalu gede, mendingan ya langsung fokus ke jualan aja deh. Jadi nggak usah beli mesin, grinder dan lain-lain. Kayak ibu negara tuh, dia beli cuma espresso doang, tinggal diolah di rumah. Modalnya minim. Lalu ada lagi pertanyaan dari jadi kalau simple management ini di video yang manajemen kedai kopi ya. Di simple management itu kan gue cerita semuanya dihandle sama satu orang ya, dihandle. Nah ini ada pertanyaan dari Rizal Arif Maulana. Jadi kalau simple management yang jalan marketing off dan online, yang jalan operational manager itu semua dirangkap oleh owner. Bisa iya bisa enggak. Jadi kalau yang gue maksud dihandle sama semuanya, karena
menurut gue dengan karyawan cuma 3 orang, masa lu kasih bikin divisi HRD sih, kan nggak mungkin ya. Maksud gue, kalau lu UKM bukan corporate, baru startup, jadi jadilah seorang CEO, Chief Everything Officer, ya hampir semuanya kita lakukan dengan sendiri. Keteteran pasti keteteran, dan akan terbayar dengan net profit tiap bulan, ya akan tergantikan lah rasa bayar harga yang lu punya. Jadi ya mendingan sendiri aja semuanya selama masih bisa dihandle sendiri. Oke, mana lagi? Om, kalau buka workshop warkop di garasi rumah, tapi buat konsepnya kecil gitu, perlu izin usaha gak? Tergantung. Kalau misalkan lu punya visi besar akan brand yang lu bangun, gue rasa dari awal perlu bikin usaha, izin usaha. Tapi kalau enggak ya nggak usah. Terus ada apa lagi ya? Mana nih? Oh, ini menarik nih. Ini seru nih. Uncle, gimana nih sarannya, Om? Uncle, gimana nih sarannya, Om? Apa maksudnya? Saya membangun sebuah usaha coffee shop, tetapi dengan teman saya. Bagaimana sistem manajemen yang Uncle sarankan? Soalnya saya bertiga, otomatis jika salah satu dari kami manajer, kami harus duduk diskusi dulu. Atau bagaimana Uncle mohon bantuannya? Nah, buat teman-teman yang bisnisnya joinan, yang bikin coffee shopnya rame-rame, kalian harus tentukan manajemen. Kalau mau simple manajemen, mau hemat, ya pakai simple manajemen. 1 orang langsung manajernya, 2 orang lagi mitra ataupun advisor ataupun sebagai silent investor. Jadi nggak perlu terlibat di struktur manajemen. Jadi saran gue pilih salah satu aja siapa. Nanti kalau memang ngerasa supaya adil, digilir posisinya manajer, misalkan masih A, si B, si C. Kuartal pertama ini A dulu, kuartal kedua itu B, kuartal ketiga itu C, keempat dan seterusnya begitu. Saran gue begitu, karena daripada jadi beban kos kan ya, itu mendingan selama lo masih UMKM, mendingan sebisa mungkin hemat-hemat gitu, dibuat efisiensi lah. Lalu ada lagi ini nah, minta saran nih Uncle dari Diaul Haq. 4 bulan lalu saya buka usaha kecil-kecilan es kopi, es cappuccino cincau dengan modal kurang lebih 7 juta. Tapi modal tersebut semua dari utang. Nah ini nih soal utang nih. Masalah yang terjadi adalah setiap minggu saya wajib mencicil, harus bayar setiap minggu loh mencicil. Nah gue nggak tahu utangnya ini dari mana, dari rentenir atau dari pinjol atau dari bank atau dari mertua, gue nggak tahu. Ya, masalah yang terjadi adalah tiap minggu saya harus mencicil dan harus bayar, hingga berdampak pada pembelian bahan baku, gelas, cup, sablon, dan lain-lain. Keuangan tiap minggu per bulan tidak pernah sehat, bahasa kasarnya selalu keteteran. Nah kalau menurut gua cash flow-nya ini kurang sehat. Memang tricky banget kalau menggunakan uang pinjaman dari bank. Biasanya kalau udah pakai pinjaman bank, rasa-rasanya level usaha lu udah bukan yang kecil-kecil. Ya bisa juga sih kecil, tapi ini soal cash flow. Nah sebelum lu opening harusnya udah punya game plan bagaimana mendatangkan traffic ke kedai kopi yang lu bangun. Jadi problemnya apapun, rumusnya adalah traffic dikali konversi. Trafficnya gimana? Lu perbaiki trafficnya, lu perbaiki konversinya. Apa itu traffic? Traffic itu jumlah pengunjung ke dalam sebuah tempat ataupun keramaian di traffic jam, traffic light ataupun website, itu namanya traffic. Jadi perbanyak trafficnya dulu, baru mikirin konversi. Yang penting trafficnya muncul dulu. Apa yang membuat orang tertarik datang ke tempat lu? Apa yang membuat orang tertarik datang menghabiskan waktu di tempat lu gitu? Ya. Jadi kalau nggak sehat gitu, lama-lama gue udah bisa ngebaca arah kemana tujuannya si kedai itu.
Uncle baiknya urus izin usaha dan pajak itu dilakukan sebelum grand opening atau setelah usaha tersebut berjalan 6-12 bulan. Kalau gue pilih opsi kedua, setelah berjalan 6 atau 12 bulan. Kita punya grace period, manfaatin aja itu. Mohon maaf Uncle, IG-nya apa? Ini ya, Uncle Joe Coffee Shop. Terus DIY Uncle dari Doni KD, daftar dong untuk workshop bulan Januari. Monggo daftar. Lalu apalagi ya? Oke, aku mau buka dari Yuda Pamungkas. Assalamualaikum Uncle Jo. Waalaikumsalam Yuda Pamungkas. Aku mau buka usaha kedai kopi di rumah, tapi sebelumnya aku mau belajar ilmu perkopian dulu Uncle Jo. Gue mesti jawab apa ini ya? Semangat. Oke, di bawahnya ada pertanyaan lagi nih. Makasih Uncle Jo. Sama-sama. Boleh minta saran Uncle Jo, seorang pemula ingin membuka bisnis kopi di rumah, kira-kira membutuhkan budget berapa? Aduh, di rumah ya. Jangan lebih dari 1 juta deh. Lu beli botol, beli stiker, beli espresso aja langsung ke coffee shop. Jadi nggak usah investasi yang mahal-mahal karena budgetnya di rumah kan. Beli yang home juga nggak apa-apa kok. Ya no worries lah. Oke, lanjut. Aku suka sama Uncle. Orangnya terbuka, jujur, ngomong apa adanya. Bentar gue cek dulu profilnya cewek atau cowok. Oh ternyata cowok, sayang sekali. Bang, ada nomor WA gak? Ada, udah gue balas ya di komen ya. Oke, nah ini nih, seru nih. Wah, bisa bersaing sama si lapangan hijau. Gue ini posting tentang inovasi brilian dari Indomilk ya. Dari yang UHT-nya tidak bisa di frotting jadi bisa di frotting. Nah itu kan satu inovasi yang baik ya, yang bagus banget. Gue sih langsung ngomong brand aja ya. Ini Roger Lim. Wah, bisa bersaing dengan lapangan hijau. Lapangan hijau itu maksudnya Greenfield kali ya, GF ya. Info nutrisinya bisa di compare. Aduh, gue pertanyaannya soal nutrisi pula gue kagak ngerti. UHT yang selama ini saya pakai yang cocok buat frotting cuma pakai UHT Greenfield soalnya. Kalau menurut gue Sukanda juga bisa di frotting. Gue udah cobain kok Sukanda Greenfield udah bisa di frotting. Yang nggak bisa di frotting itu Indomilk awalnya. Tapi sekarang Indomilk udah bikin terobosan. Ternyata bisa di frotting juga dibikin buat latte art. Tapi kalau pertanyaannya si Roger Lim ini untuk komparasi ya, gue rasa nggak perlu di-compare ya nutrisinya. Ngapain di-compare bro? Maksudnya kepentingannya apa untuk meng-compare nutrisi gitu? Kalau gue sih ya logika aja, sebuah perusahaan usianya udah 3 generasi Indomilk bisa bertahan sampai sekarang tentu punya reputasi yang bagus ya, baik dari ingredientnya, raw materialnya, ataupun kandungan nutrisinya. Ya kalau susu sih 11-12 lah palingnya, nggak terlalu punya perbedaan yang signifikan gitu. Kecuali lu pakainya susu kuda liar, nah itu baru kuda liar. Mir, pernah nyobain susu kuda liar belum? Belum. Susah lah nangkepnya juga liar kan, susah ditangkep. Liar kan. Bentar, ini Rizky Akbar ya. Uncle mau tanya, kalau misalnya di daerah low terus kita jual dengan harga yang agak mahal dan marginnya cuma 50%, saya juga jual harga mahal karena saya jual menggunakan mesin kopi dan ingredient yang bagus. Menurut Uncle gimana, tolong masukannya. Thank you Uncle. Kalau menurut gue murah mahal itu relatif ya. F&B di Indonesia itu ya, ini ada 3. Kalau lu mau sukses di industri kuliner, ada 3 hal yang perlu lu penuhi, yaitu murah, enak, dan banyak. Ya itulah kita gitu ya. Kita suka yang murah dan kita suka yang enak dan banyak gitu. Jadi 3 itu harus dipenuhi unsurnya. Jadi menurut gua 3 itu yang perlu digarap ya. Terlepas dari lu pakai mesin kopi ataupun tidak,
Ya mahal murah itu relatif ya. Kadang bagi orang lain murah, bagi gue mahal ya. Bagi orang lain mahal, bagi gue murah. Jadi preventif masing-masing soal itu. Dari Egi Muhammad, Uncle kenapa nggak di videoin compare cita rasa yang dulu sama yang sekarang? Ini bahas ini ya, inovasi dari Indomilk itu ya. Kalau menurut Uncle rasanya gimana? Apakah Indomilk bisa bersaing dengan kompetitornya soal latte dari segi rasa? Kalau Bro Egi ini ngomongin soal rasa itu perspektif, susah lu compare. Rasa itu yang di biji kopi yang sama, kita proses yang sama, olah yang sama, di lidah orang bisa beda loh. Karena faktor rasa itu ada, kalau nggak salah ada 8 hal yang lu perlu penuhi yang mempengaruhi rasa itu ya. Misalkan mood lu, terus warna, nggak cuma indera penciuman dan perasa doang, ada yang lain yang mempengaruhi soal rasa. Jadi gue agak, kalau soal rasa ya preventif masing-masing aja gitu, karena yang menurut gue enak belum tentu menurut kalian enak kan. Tapi kalau soal Indomilk bisa bersaing nggak dengan kompetitornya, kalau menurut gue nggak perlu gue ragukan lagi gitu. Sebelum gue lahir Indomilk udah ada, kalau nanti gue udah meninggal pun masih ada tuh perusahaan. Jadi satu perusahaan yang udah berdiri dari tahun 67 ya, which mean udah 50 tahun ya, bertahan 3 generasi ya. Sekarang yang handle mungkin generasi yang kita kenal adalah Pak Axton ya, Axton Salim ya. Udah 3 generasi, terus apalagi mau diragukan gitu ya. Justru gue harusnya bangga bisa bermitra atau berpartner sama brand yang udah usianya melewati 3 kali resesi ekonomi global gitu ya. Jadi ya itu nggak perlu dipertanyakan lah. Oke, terakhir, Uncle Jo, gimana cara ngitung lama BEP? Ada videonya nggak? Aduh, BEP ya. Sebetulnya gini sih gampangnya. BEP itu kan lu keluar duit 100 juta misalkan ya. Terus tiap bulan omsetnya 10 juta net ya, net profit 10 juta. Artinya kan lu butuh waktu 10 bulan buat mencapai 100 juta BEP. Kalau tiap bulan lu net profitnya 10 juta, modalnya kan 100 juta, berarti lu butuh 10 bulan BEP nya tuh. Gitu aja sih bro ngitungnya. Berapa lama ya BEP lu, tiap bulan berapa net profit lu. Gue gak ada video khusus sih, apa perlu gue bikin? Coba komen di bawah, perlu dibikin atau enggak videonya. Oke, gue rasa gitu aja Q&A selama seminggu yang lalu. Dan kita akan Q&A lagi nanti di akhir bulan Januari. Kita akan bikin video Q&A lagi. Selama bulan Januari gue kumpulin tuh pertanyaan-pertanyaan menarik yang bisa kita bahas bersama-sama. 2021 semangat ya dalam membangun usahanya, dan fokus sama tujuan, goalsnya dicapai satu persatu. Nanti by the end of the year kalian nggak nyadar, nggak berasa bahwa kalian udah sebegitu jauhnya melangkah karena punya goals. Orang yang nggak punya goals, bisnisnya akan di situ-situ aja, tidak kemana-mana. Jadi sebaiknya kalian milikilah goals dalam membangun satu bisnis. Begitu aja Uncle rasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.